sebenarnya yang perlu teman-teman pahamin kalau pemandu itu adalah mereka yang memang sudah mengikuti pelatihan kepemanduan nih, sudah benar-benar lulus mengikuti pelatihan pemandu dan akhirnya mereka jadi pemandu. Kemudian si pemandu ini mengonsep, menyiapkan adanya LKMM sesuai dengan tingkatannya sampai LKMM itu selesai. Jadi nggak cuma ngisi materi aja, tapi pemandu ini mempersiapkan LKMM, melaksanakan LKMM, bahkan sampai mengevaluasi LKMM itu sendiri. Kemudian kalau teman-teman tanya pemandu itu siapa, yaitu dia yang memang tugasnya untuk mengembangkan manajerial yang ada di ITS khususnya. Dan mereka harus sudah lulus dari pelatihan pemandu. Jadi kalau misalnya dia nggak lulus dari pelatihan pemandu, ya dia nggak bisa nih dibilang sebagai seorang pemandu. Apakah semua orang yang ngisi di LKMM itu adalah pemandu? Bukan, tapi pemandu itu memang harus ada apa ya, satu pelatihan yang memang harus dilewati yaitu pelatihan pemandu sehingga dia akhirnya dilantik sebagai pemandu dan akhirnya dia bisa disebut sebagai pemandu yang ada di LKMM. Jadi kalau misalnya di LKMM itu ada materi pemateri dari selain pemandu itu, yaitu sah-sah aja, berarti itu namanya narasumber lain selain pemandu. Sedangkan tugas pemandu itu apa aja? Ya, tugas pemandu berkaitan dengan mengonsep adanya LKMM, mulai dari persiapan dari acara, kemudian saat pelaksanaan acara itu seperti apa, bahkan sampai pasca pelaksanaan seperti apa. Jadi nggak semena-mena itu langsung ya udah selesai nih, ya udah aku lepas. Nggak. Jadi peserta dari pelatihan itu tetap dikontrol oleh pemandu sampai selesainya KPP yang sudah dilakukan oleh si peserta tersebut. Tuh. Ada lagi nggak? Ah, baik Mas, sebelumnya saya izin merecord. Apa diperizinkan? Boleh, boleh. Tapi jangan di-share kemana-mana ya. Cukup buat kalian aja. Baik Mas, terima kasih. Selanjutnya saya ingin bertanya Mas mengenai sejarah pemanduan itu awalnya gimana Mas? Terima kasih. Sebenarnya kalau sejarah pemandu itu, dulu itu pemandu ini tuh ada pencetusnya. Pencetusnya itu ada dua, yaitu Pak Indra Jaya sama Pak Budi. Nah, kalau Pak Indra Jaya ini dari Siskal, kalau Pak Budi ini itu dari teknik mesin S1. Nah, jadi dari dua orang itu didirikannya mereka tuh mencetusnya adanya kepemanduan. Tapi di samping itu juga ada nih sangkut paut dengan salah satu Forkom LKM MTM pertama di ITS. Nama Forkomnya itu Berani Mati nih. Mereka memiliki keresahan nih kalau yang mereka rasakan kayaknya pemandu ini jangan dari dosen terus deh. Jadi info aja nih ke teman-teman, kalau sebenarnya pemandu itu bukan mahasiswa. Hampir di semua univ yang ada di Indonesia, itu pemandu LKMM itu berasal dari dosen. Nah, itu dirasakan oleh eh, si Forkom pertama dari LKMM TM di ITS yang nama Forkomnya Berani Mati itu, mereka itu memiliki keresahan nih, kenapa kok LKMM ini tetap diisi sama dosen? Kayaknya udah nggak relevan nih kalau diisi sama dosen. Karena kita udah ketemu sama dosen di perkuliahan, di acara ini, itu, dan sebagainya. Dan yang dijelaskan sama si dosen ini, ya udah layaknya seperti perkuliahan biasa, ya cuma ngejelasin materi yang monoton dan sebagainya. Apakah dosen selalu monoton penjelasannya? Enggak juga. Sebenarnya ada juga beberapa dosen yang penjelasannya udah interaktif. Cuman kan agaknya sama Forkom Berani Mati ini ngerasanya, oh ini lebih bagus lagi nih kalau misal yang ngisi materi LKMN ini itu adalah rekan sebayanya. Berarti sama-sama diisi oleh mahasiswa. Dia bakal benar-benar bisa ngerancang, nggak cuma nyiapin si LKMM, tapi di samping nyiapin, dia bisa mengisi, menanamkan nilai,
bahkan dia bisa sampai mengevaluasi dari kegiatan LKMM tersebut. Sehingga nantinya dari peserta ini itu kelihatannya nggak monoton, bisa dikonsep dari peserta dan untuk peserta, kayak ibaratnya kayak dari mahasiswa dan untuk mahasiswa, ibaratnya kayak gitu. Dan dirasa sama Forkom Berani Mati ini, ketika materi LKMM yang seperti ini dijelaskan oleh rekan sebayanya yang bukan dosen, itu jauh lebih mudah diterima dan lebih mudah menyenangkan. Jadi kesannya LKMM ini jadi nggak monoton kayak gitu. Terus abis itu kalau ditanya eh, sejarah dari per LKMM itu kayak gimana? Sebenarnya itu LKMM Pratede itu mulai di tahun 1985. Kemudian adanya LKMM TD itu muncul di tahun 1990. Kemudian di tahun 1999 itu baru ada LKMM TL. Dan di tahun 2002 itu LKMM aktif dan diurus oleh Badan Koordinasi Pemandu. Jadi Forkor itu udah ada dari tahun 2002. Nah, untuk Forkom pertama yang ada di ITS seperti yang aku jelasin tadi itu adalah Forkom Berani Mati. Nah, di saat itu pengisinya itu masih yang konsep LKMM itu masih dosen, belum mahasiswa seperti itu. Itu sih sebenarnya kalau ditanya mengenai sejarah, intinya dia tuh sebenarnya kepemanduan itu udah mulai LKMM, lebih tepatnya bukan sejarah kepemanduan sih, lebih ke LKMM sebenarnya mulai di tahun 1990 1980-an sampai 1990-an, tapi di 2002 itu akhirnya eh, LKMM itu beneran diurus oleh Bakor. Dan dulunya si pemandu ini tuh bukan dari mahasiswa tapi dari dosen, cuman dari ITS karena hanya ada keresahan dan lain sebagainya itu, dan dirasa perlu nih untuk pemandu itu dari mahasiswa. Makanya di ITS itu adalah pencetus pertama LKMM dengan pemandu dari mahasiswa kayak gitu. Makanya mungkin kalau teman-teman nanya nih ke teman-teman yang di univ-univ lainnya, ada LKMM nggak? Oh ada nih gitu. Siapa? Oh ada pemandunya berarti. Nah mereka mungkin masih asing nih dengan kata pemandu karena yang ngisi di mereka itu adalah dosen. Apakah ada panitia dari mahasiswanya? Ada, tapi mereka cuma ngebantu berjalannya acara aja, bukan sebagai pengisi, perancang dan lain sebagainya. Mungkin mereka cuma perancang, tapi dia nggak melakukan si LKMM-nya, nggak ada nilai-nilai yang ditanamkan, atau bahkan ya udah cuma ngebantu si dosen biar LKMM ini itu berjalan lancar aja. Baik, Mas, terima kasih sudah terjawab. Untuk pertanyaan selanjutnya, Permisi Mas, izin bertanya terkait sejarahnya. Kenapa di ITS itu nggak ada LKMMTL? Sebenarnya gini, LKMMTL itu aku nggak tahu ya maksudnya tuh kenapa kok sampai sekarang tuh di ITS emang belum benar-benar bisa melakukan LKMMTL. Karena kan LKMMTL itu mungkin karena dari ITS ini kebanyakan di pemandunya itu dari mahasiswa ya, sehingga mungkin sulit nih untuk benar-benar ada LKMMTM. Dan teman-teman itu kalau misalnya tahu kayak teman-teman, aku nanya deh, teman-teman sekarang ini daftar jadi pemandu, pemandu LKMM apa? Ada yang tahu nggak? Sekarang Pratidi kayaknya Mas. Yang Pratidi. Jadi kalian itu jadi pemandu buat LKMM Pratide. Ada lagi? Apa udah sama kayak temennya? Ada lagi nggak yang mau nyoba jawab? Izin menjawab, Mas. Pratd sama TD nggak sih? Kalau setahu saya, pokoknya bukan yang tingkat atas-atasnya lah. Ya, jadi sebenarnya teman-teman, yang teman-teman sekarang lagi daftar dan ikutin itu tuh LKMM pemandu dari LKMM Pradasar dan Dasar kayak gitu. Terus
apakah teman-teman itu juga nanti bakal jadi pemandu TM? Enggak, karena pemandu TM itu adalah mereka yang sudah lolos TM, lulus TM, dan mereka emang layak untuk menjadi pemandu TM. Jadi udah ada ranahnya sendiri atau seleksinya sendiri untuk pemandu TM kayak gitu. Terus di TL kayak gimana ya? Mungkin sama halnya kayak gitu, karena eh, sebenarnya TL ini karena itu manajemen opini publik dan dia itu cangkupannya udah lebih luas lagi, nggak cuma satu institut, makanya ya ITS juga nggak bisa yang bener-bener ngadain itu, entah karena terhalang dana, entah karena terhalang pemateri, atau terhalang sistem dan lain sebagainya kayak gitu. Sedangkan kenapa kok di UB dan lain sebagainya udah mudah banget ya, mungkin memang karena udah menjadi event tahunan atau bahkan lain sebagainya, penggait dari luar dan lain sebagainya kayak gitu. Karena kalau teman-teman tahu di ITS sendiri itu kalau yang pradasar dia itu emang udah ada dari eh, apa kayak jadi tanggung jawabnya sih fakultas LKM Pradasar. Nah, TD dia tuh balik nih ke departemen, udah bukan tanggung jawabnya dari eh, fakultas lagi, tapi dari Pradasar itu balik lagi ke eh, apa ya, ke ibaratnya kayak gini. Pradasar tuh udah fakultas nih lingkupnya, satu fakultas Pradasar. Terus itu TD itu udah himpunan, udah kecil tuh. Nah, TM itu balik lagi ke institut. Nah, jadi sebenarnya aku nggak tahu karena kita kekurangan SDM yang peduli dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya teman-teman lihat dari logika, Pradasar itu ibaratnya kayak semua mahasiswa di ITS dapat, ya udah anggap emang dikasih kesempatan buat ikut Pradasar. Terus kalau teman-teman lihat di TD, apakah semua mahasiswa yang ikut Pradasar bisa ikut TD? Enggak kan, karena sebenarnya enggak semua mahasiswa itu bisa ikut TD. Ibaratnya lebih kecil lagi nih skupnya. Terus dari teman-teman yang ikut TD, yang ikut TM ada berapa se-ITS? Dari banyaknya ribuan orang yang ikut tuh nggak sampai 100 orang. Nah, yang ikut TM nggak nyampe 100 orang. Kalau ke LKMMTL, otomatis dari 80 orang itu harus diseleksi lagi nih. Kalau emang khusus untuk di TM aja, maksudnya di ITS aja. Dan biasanya LKMM yang ada di ITS, sistemnya sama LKMM yang ada di luar tuh beda. Karena kebanyakan di ITS itu udah diurus oleh pemandu. Sedangkan kalau di luar itu masih oleh dosen. Dan apakah dari ketentuan dari eh, PD Dikti itu pemandu itu dari mahasiswa, sebenarnya kalau ketentuan dari PD Dikti, dari panduan LKMM itu sendiri, sebenarnya memang arahannya itu untuk pemandu itu dari dosen, bukan dari mahasiswa. Nah, mungkin itu jadi hambatannya kenapa di ITS tuh masih belum bisa mengadakan LKMM TL. Dan kalau teman-teman tahu, LKMM itu yang bakal ngurus ibaratnya kayak kan nanti institut nih. Nah, sedangkan sebenarnya kalau teman-teman bisa dibayangin, LKM TM aja ini siapa yang ngurus? Ya pemandu TM. Ada wadahnya nggak? Kalau teman-teman lihat, sebenarnya LKM pemandu TM itu, mereka nggak punya tempat berlindung sama kayak pemandu-pemandu di fakultas. Kayak gitu. Jadi berlindungnya si pemandu TM itu ada di bawah BEM, Ditmawa, dan pihak institut langsung. Nggak ada wadah yang benar-benar bisa ngekoordinir dan ngenaungin mereka kayak gitu. Karena bakor di ITS itu masih belum ada. Bukan belum ada sih, karena sekarang tuh udah nggak ada gitu. Dulu sempat ada, terus sekarang udah nggak ada kayak gitu. Baik, Mas. Terima kasih. Izin bertanya kembali. Selama Mas Mahen menjadi pemandu itu, bagaimana sih kondisi aktual kepemanduan di dalam Fakultas Vokasi dan di luar Fakultas Vokasi? Oke, sebenarnya tuh kalau teman-teman tahu di vokasi ini tuh sistem kepemanduannya itu menganut sistem keahlian sesuai dengan jurusannya. Namanya vokasi juga, ya berarti kan menganut sistemnya tuh ya udah keahlian. Kalau misalnya dia nggak ahli, dia nggak bakal ada di komisi ini kayak gitu. Kayak contohnya aku nih, aku ada di Komat.
ya dari awal aku dilantik jadi pemandu sampai akhir selesai jadi pemandu, ya aku bakal ada di koma terus. Berbeda dari anak yang di S1, mereka pemandunya itu di tiap pelatihan selalu beda-beda. Oh, aku di pelatihan ini jadi komisi disiplin. Oh, aku di pelatihan ini jadi komisi materi. Karena mereka dituntut untuk mencoba banyak hal dan belajar banyak hal. Beda dari kita yang emang dituntut untuk hal. Kemudian kalau misalnya dilihat dari kondisi aku pemandu vokasi itu seperti apa? Sebenarnya kalau teman-teman lihat itu sudah berjalan semestinya. Cuman memang terkadang masih ada nih beberapa problem-problem entah dari pemandu yang hilang atau lain sebagainya. Cuman kalau dibandingkan dengan pemandu di luar vokasi ketimbang di vokasi, itu di vokasi jauh lebih bagus ketimbang di luar vokasi. Kayak gitu. Nah, itu yang mungkin membuat kayak beda gitu, kayak apa ya? Ibaratnya, oh di vokasi ini ternyata lebih bagus loh daripada di fakultas yang lain. Karena buktinya terlihat nyata nih kalau misalnya, oh di vokasi pemandunya itu jauh lebih aktif dan jauh bisa lebih berdiri sendirilah ketimbang, maksudnya meskipun ada permasalahan di tengah gempuran-gempuran ini, itu masih lebih oke ketimbang fakultas yang lain. Karena kalau teman-teman tahu, ada nih fakultas lain yang bahkan mereka KMM itu nggak didanain. Bahkan mereka masih belum memiliki sistem yang jelas dan lain sebagainya. Apakah pemandu vokasi udah jadi pemandu yang terbaik? Sebenarnya enggak juga. Makanya kita enggak juga boleh bisa langsung ngomong, oh pemandu vokasi udah paling bagus dari yang lainnya. Enggak juga. Tapi kalau dilihat itu, kita udah punya sistemnya masing-masing. Apakah dari mereka udah punya sistemnya masing-masing dan udah punya aturannya masing-masing. Karena kita belum ada benar satu apa ya, kayak satu naungan tempat untuk kita biar bisa satu gitu loh, karena kita masih berprinsip pada bakornya masing-masing. Karena di tiap fakultas itu punya bakornya masing-masing, punya ciri khasnya masing-masing, standarisasinya masing-masing, punya adatnya masing-masing, kebiasaan masing-masing, ciri khasnya masing-masing, seperti itu. Itu sih kalau misalnya kondisi yang ada sekarang, yang paling banyak terjadi di pemandu yang lain itu kebanyakan itu sih di fakultas lain ya itu pemandunya hilang-hilangan, kadang ya dia cuma datangnya cuma pas materi aja. Apakah di vokasi kayak gitu? Yang dialami di vokasi itu cuman kebanyakan kayak ada beberapa pemandu yang hilang. Apakah probabilitas yang hilang dan yang menetap itu lebih banyak yang hilang? Enggak, karena yang aku lihat selama aku jadi kabakor itu probabilitas yang masih beneran stay dan dia itu emang masih bener ngabdi ke pemanduan itu lebih banyak ketimbang mereka yang menghilang. Ada yang menghilang, ada yang mungkin bisa dihitung satu dua orang aja, enggak yang sampai lebih banyak gitu. Itu sih yang aku lihat kalau dari pemandu di vokasi. Sejauh ini yang aku lihat masih aman-aman aja ya. Cuman terkadang memang banyak nih pemandu-pemandu, nggak cuman di vokasi atau bahkan aku nggak ngomong di vokasi ya. Ini aku ngomong secara general, masih banyak pemandu-mandu yang menjadikan pemandu ini batu loncatan. Batu loncatan biar apa? Biar mereka nantinya bisa jadi apa ya, posisi yang lebih tinggi lah di suatu event atau di suatu organisasi dan lain sebagainya, atau bahkan jadi batu loncatannya dia biar dia tuh bisa lebih terkenal lagi, lebih tenar lagi dan sebagainya kayak gitu. Dan ketika dia udah mendapatkan itu, dia udah melupakan si pemandunya ini. Itu sih sebenarnya yang masih banyak terjadi. Kalau masalah hilang-hilangan itu sebenarnya udah menjadi permasalahan dari tahun ke tahun kayak gitu. Baik, terima kasih Mas atas jawaban yang sangat luar biasa. Bisa dilanjut oleh teman saya. Izin bertanya, Mas, terkait misal di pemandu jadi pemandu sendiri kan pasti banyak suka dukanya gitu kan Mas. Ya, untuk dari Masnya sendiri itu lebih banyak sukanya atau lebih banyak dukanya gitu? Karena beberapa pemandu itu kayak eh, ada beberapa yang gimana ya? Kayak kalau jelasin tuh maaf ya Mas, jadi kayak agak flat gitu loh Mas. Jadi kayak kurang gimana untuk peserta gitu. Jadi tidak tertarik dan tidak fokus gitu. Ada beberapa juga pemandu yang kayak
bikin pesertanya itu kayak aktif-aktif gitu loh Mas. Jadi buat tipsnya itu bagaimana gitu sih Mas. Terima kasih. Oke, sebenarnya kalau ditanya lebih banyak suka apa dukanya, jujur kalau yang aku rasakan, aku lebih banyak merasakan sukanya ya. Aku nggak tahu dukanya apa, karena kebanyakan yang aku rasakan itu, aku selalu menganggap tempat yang aku singgahin nih, nggak cuma di kepemanduan ya, itu entah itu di himpunan, entah itu di UKM dan sebagainya, yang selalu aku singgahin itu, aku nggak ngambil sisi buruknya. Sisi buruknya atau sisi nggak enaknya itu, ya itu aku kayak ambil jadi suatu pelajaran buat aku gitu. Dan yang selalu aku ingat itu adalah sisi di mana aku dapat manfaatnya, aku dapat enaknya, atau bahkan aku dapat senangnya kayak gitu. Mungkin nggak relate sama orang-orang yang mungkin emang introvert atau bahkan dia nggak mau mencoba suatu hal yang baru di kepemanduan kayak gitu. Karena kalau bagi aku yang suka hal-hal yang baru, suka ketemu dengan banyak orang, suka berbagi dengan banyak orang, suka apa ya, ibaratnya berinteraksi dengan banyak orang juga, itu ya justru ada di kepemanduan itu jadi salah satu buat aku bisa ngecapai dan menuhin apa yang aku inginin itu kayak gitu. Karena ketika ada sesuatu hal yang baru dan aku bisa ketemu dengan lebih banyak orang jangkauannya, itu juga jadi salah satu apa ya, jadi salah satu kesenangan sendiri kalau buat diriku biar bisa mengenal lebih banyak orang, bertemu lebih banyak orang, atau bahkan bisa berbagi dengan banyak orang. Entah itu apa yang aku ketahuin di manajerial dan lain sebagainya kayak gitu. Terus kalau ditanya masalah pemandu nih, kan ada nih kadang pemandu yang emang dia itu oh oke nih buat ngejelasin, tapi ada beberapa pemandu yang mungkin dia tuh juga nggak oke nih buat ngejelasin. Sebenarnya itu mungkin apa ya, ibaratnya aku nggak bisa melakukan men-state pemandu itu selalu bagus-bagus semua. Cuman yang aku tahu semua pemandu itu bakal berusaha untuk dirinya itu ada upgrade, ada perkembangan, ada evaluasi dan sebagainya. Apakah pemandu yang dia terlihat monoton itu udah nggak bisa berkembang? Sebenarnya enggak. Ya akhirnya nanti ke depannya dia akan mengevaluasi, oh aku kok masih monoton ya dan lain sebagainya. Karena dia berasal dari background yang oh dia awalnya tuh introvert nih, jadi akhirnya ketika diisi materi agak susah nih buat dia berinteraksi, buat dia ngebuat suasana lebih cair dan sebagainya kayak gitu. Berbeda dengan emang dia yang tipenya sebenarnya tuh udah ekstrovert dan dia tuh emang suka berinteraksi dengan orang. Kan kalau misalnya ibaratnya kayak orang introvert nih, ketemu sama banyak orang itu kayak energinya terkuras kayak gitu. Ada terkadang pemandu yang emang seperti itu. Apakah ketika ada hal tersebut pemandu tersebut tuh malah keluar? Enggak, tapi mereka tuh mencoba sesuatu hal yang baru biar bisa mengubah dirinya yang sebelum seperti ini bisa jauh lebih baik lagi kayak gitu. Dan aku juga nggak bisa menilai semua pemandu itu bagus, karena emang semua pemandu itu punya cara tersendiri untuk menyampaikan materi, punya caranya sendiri untuk memberikan dan menjelaskan materinya kayak gitu. Punya penilaian sendiri dan emang ada nih kualitas dari pemandu itu nggak semuanya bagus. Kalau pengen ditanya apakah pemandu ini bisa kualitasnya bagus, sebenarnya bisa kalau emang itu juga dibarengin sama kemauan dari dirinya sendiri. Karena meskipun dibenahi dengan adanya pelatihan dan sebagainya, tapi dari dirinya sendiri nggak mau berkembang, nggak mau ningkatin kemampuan dan apa ya skill dari dirinya sendiri itu juga susah gitu loh. Mau dikasih pelatihan apapun, tapi nggak ada kemauan untuk bergerak, untuk keluar dari zona nyaman itu juga susah kayak gitu. Nah mungkin tipe-tipe orang yang seperti itu memang berkembangnya lebih lambat ketimbang pemandu-pemandu yang emang cepet nih buat bisa lugas menjelaskan, bisa lugas berinteraksi dan lain sebagainya. Namun sejauh yang aku lihat, semua pemandu yang mengisi itu selalu merasa bahwa dirinya itu harus memberikan yang terbaik untuk pesertanya. Karena ketika pesertanya itu puas dengan apa yang telah dia jelaskan, dia akan benar-benar kayak ada kesenangan tersendiri. Itulah menurutku. Hampir beberapa pemandu yang aku tanya itu seperti itu. Termasuk diriku ketika aku melihat, oh teman-teman ini benar-benar dengan bagus nih menerima materi yang aku sampaikan. Oh teman-teman dengan sangat mudah nih memahami apa yang aku sampaikan. Itu juga jadi salah satu eh, ibaratnya kesenangan tersendiri dari diri aku gitu. Oh ternyata apa yang aku jelasin bisa dengan mudah loh diterima kayak gitu. Itu
Baik, Mas, terima kasih. Izin bertanya, Mas, kan Mahen ini eh, kalau kalau yang setahu saya sebagai kabakor ya, Mas ya. Nah, selama Mas Mahen jadi pemandu nih, kira-kira apa sih Mas yang menjadi evaluasi di pemandu vokasi, dan kira-kira udah ada apa belum kayak solusi yang dipikirkan dari pemandu vokasi itu sendiri? Sebenarnya kalau misalnya apa ya dari tahun ke tahun itu sebenarnya sudah mulai diperbaikin ya dari vokasi. Mungkin dari teman-teman nanti bisa dilihat evaluasinya POV dari seorang peserta melihat pemandu itu seperti apa. Cuman yang aku lihat kalau dari pemandu vokasi itu udah banyak yang dibenahin. Mulai dari pertamanya nih dulu. Oh, belum ada yang benar-benar sistem bakor itu berjalan. Dulu tuh pernah ada yang kayak, oh ya udah bakor cuma ikut namanya aja di bakor kayak gitu. Terus abis itu sempet ada dulu di saat bukan aku ya, kepengurusannya bukan aku itu sempet kayak pemandu itu mulai hilang-hilangan. Akhirnya dibuatlah sistem kontrak. Nah, itu berjalan dan akhirnya ternyata berhasil. Mulai dari tahun 2021, 22, 2023 dan seterusnya, dia tuh punya kontrak sehingga ngontrol mereka biar nggak hilang-hilangan. Kemudian dibenahin lagi nih, oh pemandu ini kurang banget apresiasinya. Oke, akhirnya ada apresiasi pemandu. Dibentuk berupa apa? Berupa raport. Perlahan-lahan kita coba buat rancang nih raportnya kayak gimana dan lain sebagainya. Kemudian, oh kondisi internal pemandu ini sudah bagus, cuman kayaknya lebih bagus lagi deh buat ditingkatin. Kok aku masih melihat kayak terkadang itu pemandu masih apa ya ngumpul sama temen departemennya masing-masing, belum muncul nih jiwa vokasinya kayak gitu. Akhirnya cobalah dibuat acara internalisasi kepemanduan dan semuanya itu sudah berjalan sehingga kondisi kepemanduan yang aku lihat sejauh ini tuh memang terkadang yang kurang itu adalah respon dari pemandu ketika ada informasi dan sebagainya. Sebenarnya bukan cuma di pemandu sih, aku rasa di semua organisasi, di semua grup itu hampir banyak seperti ini. Misalnya nih, oh dari ketua atau dari seseorang ngasih info nih, Rek ada info gini 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 ya gitu. Nah itu nggak ada nih, cuman dibaca aja. Nah itu menurutku bukan permasalahan di pemandu, tapi aku jadikan permasalahan Gen Z saat ini. Karena hampir semua grup, semua ormawa juga mengalami hal tersebut gitu. Minim banget tanggapan atau balasan dari anggota kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya. Dan sejauh ini selalu ada upgrade nih yang aku lihat dari Bakor kepemanduan di vokasi biar bisa membedahin dan mengevaluasi apa yang kurang dari kepengurusan sebelumnya. Kayak gitu sih dari yang aku lihat. Terima kasih Mas atas jawabannya. Saya izin bertanya lagi, Mas. Kalau boleh tahu, dulu motivasi Mas Mahendra sendiri menjadi pemandu itu apa ya, Mas? Karena kan tahapannya kalau dilihat-lihat nggak mudah juga ya, Mas. Ada uh, pemberkasan dan juga screening juga. Seperti itu, Mas. Terima kasih. Sebenarnya kalau ditanya itu eh, bisa dibilang sebenarnya tuh aku udah suka kepemanduan itu pas pertama aku ikut Pradasar. Kalau bisa dibilang karena aku ngelihat eh, Mas Mbak pemandu yang aku temuin itu ngebuka banget pikiranku kayak Mas ini itu enak banget nih kalau ngejelasin dan lain sebagainya. Dia baik banget. Oh, dia kayaknya wawasannya jadi lebih luas nih. Wah, pasti nih koneksinya lebih banyak juga. Aku di awal-awal Pradasar tuh udah mikir sejauh itu. Dan emang aku udah minat banget dari awal aku tahu kalau di ITS itu kepemanduannya itu dari mahasiswa. Nah, di situ akhirnya ya udah aku tekuni nih ikut PD, kemudian daftar PP. Kalau ditanya mungkin ada nih beberapa pemandu yang emang cuma iseng-iseng daftar tapi ternyata keterima jadi pemandu tuh ada sebenarnya. Tapi kalau dari aku emang sebenarnya dari keinginan diriku sendiri karena aku ngerasa pemandu ini itu relevan banget nih sama diriku karena basicnya nih aku udah apa ya ibaratnya aku udah dari SMA itu udah
bukan dari SMA sih, makanya udah dari kecil itu udah ikut pramuka nih, dan dari SMP aku udah sering ngajar pramuka yang ada di sekitaran daerahku gitu. Dan di saat aku mengajar itu, dan aku ngerasa kayak wah, kayaknya seru nih ngajar sepertinya ya gitu. Meskipun sebenarnya cita-citaku buat bukan jadi guru ya, tapi aku ngerasa ketika aku memberikan ilmu, membagi ilmu kepada orang lain dan bertemu banyak orang, itu kayak ngebuat suasana hatiku tuh jadi senang juga gitu loh. Kayak ibaratnya, oh, ternyata kesenanganku tuh bisa dipuaskan juga dengan aku bisa bertemu dengan banyak orang, bisa ngebagi apa yang aku tahu dengan banyak orang kayak gitu. Dan aku tipe-tipe yang emang orang yang suka mencoba hal-hal baru. Anggapannya kayak, oh kita nih nanti mahasiswa bakal ngisi materi. Itu juga bakal suatu hal yang baru juga kan. Seorang mahasiswa bakal ngisi materi untuk mahasiswa banyak, misalnya kayak gitu. Nah, di situ aku mulai kayak ya udah, aku coba nih daftar. Dan yang aku ingat dulu itu kayak ibaratnya mau gimana pun nanti hasilnya, aku tetap nyoba. Kalaupun misalnya aku gagal, ya aku nggak penasaran gitu loh, karena aku udah ngecoba dan aku udah tahu kemampuanku sampai mana. Tapi kalau emang aku nanti keterima dan emang jadi pemandu, ya berarti aku harus memegang beban dan tanggung jawab yang udah dikasih ke aku kayak gitu. Ibaratnya kayak gitu sih, sehingga ngebuat aku ya udah coba aja. Kalau misalnya aku nggak nyoba, aku nggak tahu nih aku bisa apa enggak kayak gitu. Dan ya ternyata sampai beberapa tahap ternyata oh di tahap tes ini aku lolos, oh di tahap tes ini aku lolos, dan sampai aku ikut pelatihan pemandu dan dilantik jadi pemandu. Dan ketika aku dilantik jadi pemandu dan ternyata aku join bakor di tahun pertama aku diamanahin buat jadi wakil. Nah, ketika aku udah jadi wakil nih, aku melihat, oh ternyata ada ini loh yang bisa aku evaluasi nanti dari bakor ini sendiri untuk lebih mengoptimalisasi si pemandu ini lagi buat jadi lebih baik lagi. Akhirnya di pengurusan tahun depan, atas dari dukungan dari teman-teman juga, akhirnya aku coba nyalonin nih buat jadi ketua dan akhirnya aku kepilih. Sejauh itu sih perjalananku jadi pemandu. Dan apakah aku menerima impact-nya yang sangat besar? Menurutku sangat besar karena aku juga jadi bisa melatih kemampuanku buat ngomong sama banyak orang. Aku bahkan bisa berkenalan dengan orang yang nggak cuma di ITS aja, karena aku bisa berkenalan dengan anak-anak di UPN, aku bisa berkenalan dengan anak-anak di Universitas Jember, karena kebetulan aku pernah diundang buat ngisi materi di Universitas Jember, dan aku bahkan juga sempat ngisi beberapa kali materi LKMM secara online di Universitas Mula Warman apa mana gitu. Pokoknya dia tuh bukan di ITS, dan itu menurutku jadi kayak apa ya, pengalaman baru bisa bertemu dengan banyak orang lagi dan koneksiku tuh nggak berhenti cuma sampai di ITS aja. Itu aja sih yang aku rasakan sampai saat ini. Dan di perkuliahan pun sejauh ini aku lihat ilmu kepemanduan itu sangat penting banget, apalagi manajemen diri, manajemen waktu dan sebagainya, itu sangat aku pakai terutama di saat aku perkuliahan seperti itu. Baik, Mas. Terima kasih sudah terjawab. Sebelumnya izin bertanya lagi Mas, jadi eh, selama Masnya jadi pemandu atau bakor tuh, apakah Mas kayak ngerasa pernah bosen gitu sih Mas? Soalnya kan kalau di LKM, pemandu LKM itu kan periodenya selama sampai lulus ya Mas. Jadi kayak ya di LKM itu terus, jadi kayak apakah merasa bosen? Terus misal kalau bosen tuh gimana sih Mas, Kak, Masnya bisa kayak ngurangin rasa bosen itu supaya bisa kayak fokus di event-event LKM-nya gitu sih Mas. Jujur kalau ditanya bosan, aku nggak pernah bosan di kepemanduan sih, karena aku ngerasa kayak ya tugasnya pemandu itu yang divokasikan dia ngerancang nih, itu kayak nggak ada waktu buat kita bisa bosan gitu loh. Kayak gimana ya, ibaratnya kayak aku nih udah selesai dilatih jadi pemandu, itu langsung nyiapin pradasar. Nah, habis pradasar itu kita langsung nyiapin sih dasar. Jadi praktek buat teman-teman juga, eh, LKM MTD yang kemarin teman-teman ikutin itu nggak cuma jadi di 1 minggu aja. Itu banyak proses-proses dan yang harus
dilewatin beberapa bulan sebelumnya kayak gitu hingga bisa kebentuk LKMM yang sudah teman-teman ikutin kemarin kayak gitu. Dan apakah konsepan LKMM di setiap tahun itu selalu sama? Sebenarnya kalau dari teknisannya banyak hampir yang sama, cuman selalu ada aja nih upgradean dan yang beda dari tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Dan itu yang ngebuat aku kayak, oh enggak sih ini masih menyenangkan aja karena enggak yang cuman gitu-gitu aja dan lain sebagainya. Meskipun aku selalu jadi komat abadi ya karena nggak bisa pindah-pindah komisi nih. Dan menurutku karena itu sesuai sama passionku yang emang aku suka ngekaji, suka ngebedah-bedah materi dan lain sebagainya, suka mendiskusikan hal-hal yang sekiranya perlu didiskusikan dari suatu materi itu, menurutku masih oke-oke aja dan belum ada nih yang ngebuat aku bosan. Mungkin kalau ada yang ngebuat bosan itu mungkin aku nggak tahu karena aku belum pernah ngerasainnya. Cuman kalau saran dari aku, misal ada sesuatu yang ngebosanin, itu bisa diisi dengan suatu hal yang apa ya? Ibaratnya itu istirahat dulu lah. Ibaratnya kayak cari sesuatu hal yang ngebuat kamu menyenangkan. Nah, karena aku itu ketika bertemu sama orang itu bisa ngebuat aku senang, ya ya udah dengan aku ikut LKMM ketemu dan isi materi dengan banyak orang pun ya kayak masih kayak bagus-bagus aja gitu, nggak ada yang kayak, duh aku capek banget nih udah disuruh eval, harus ada evaluasi ini, harus ngelakuin penilaian ini itu, harus ngerancang ini itu, enggak kayak gitu. Kalau teman-teman ingat pun mungkin kemarin ada yang diisi sama aku pas di kelasnya di Pradasar, aku sempet di 2 hari kalau nggak salah itu suaraku hilang buat ngisi sampai ada yang bilang, duh mas kasihan banget. Tapi ketika aku ketemu itu kayak semangatku tuh bukan malah tambah padam dan aku kayak wah capek banget aku udah suaraku hilang masa aku harus ngisi. Enggak, justru jadi apa ya, ibaratnya kayak pusan buat aku tuh biar lebih semangat lagi ngisi kayak gitu dan ketemu dengan orang lain jadi kayak ngebuat paling dikit lagi juga suaraku bakal balik kayak gitu meskipun banyak yang ngomong kasihan banget masnya gitu udah suaranya nggak ada tapi tetap mengusahakan buat ngisi gitu. Itu aja sih sejauh ini yang aku rasain karena masih belum menemukan kebosanan di kepemanduan ya karena aku juga selalu dikelilingin orang-orang yang selalu nge-support aku, ngebantu aku dan sebagainya. Baik, Mas, terima kasih. Mungkin dari saya cukup. Mungkin dari teman-teman, apakah ada pertanyaan lain? Izin bertanya lagi, Mas. Kalau dilihat-lihat kan pemandu dari tahun ke tahun itu jumlahnya dari satu departemen itu 6 ya, Mas ya. Itu memang kayak batas, udah ada batasnya atau apa kayak diatur segimana gitu, Mas. Terus untuk komisi itu kan selalu sama ya, Mas. Kayak ada komisi 4 itu. Nah, itu kita milihnya. Kalau semisal kita kepilih di menjadi pemandu itu kepilihnya itu apa kayak dilihat dari saat saat pencalonan ini atau saat kita masuk itu bisa memilih sendiri, Mas. Terima kasih. Sebenarnya kalau ditanya apakah total pemandu, pasti mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, wah ini kayaknya yang keterima cuma 6 orang nih, kayak gitu-gitu kan. Aku juga dulu sempat berpikir, aduh gimana ya kalau aku nggak keterima, karena dulu pas di aku itu yang daftar hampir 40 orang. 40 orang dari teman angkatanku yang daftar buat jadi pemandu. Lolos ke wawancara itu paling banyak dari semua departemen, karena di departemenku tuh ada 17 orang apa 11 orang gitu, aku lupa. Intinya tuh dari departemen yang lain itu di wawancara dia itu cuman lolos 8 9 gitu. Sedangkan dari jurusanku itu ada sekitar belasan orang lah kayak gitu. Pas ini cerita di tahunku ya, di situ aku udah mikir kayak waduh, mana orangnya juga oke-oke semua gitu. Aku bisa nggak ya keterima gitu. Misal pun aku juga udah narget, wah kayaknya yang bakal keterima ini sekitaran 6 orang deh, 5 sampai 6 orang kayak gitu. Aku masuk enggak ya kayak gitu. Aku dulu selalu bertanya-tanya kayak gitu.
Apakah selalu kayak gitu? Sebenarnya enggak, teman-teman. Sebenarnya itu dilihat juga dari kebutuhan di vokasi itu kayak gimana. Apakah em, apa ya, kayak ibaratnya apakah untuk di tahun ini tuh kita butuh pemandu sebanyak sekian. Ketika kita ngerasa oh nggak perlu ada peningkatan nih, ya udah kita sesuaikan lagi dengan tahun kemarin. Apakah harus 6 juga? Enggak. Ketika dirasa oh ternyata kualitas dari pemandu sekarang yang daftar itu di bawah rata-rata yang kita inginkan. Ya udah ya kita ngambil sesuai dengan apa yang ada karena kita lebih mementingkan kualitas, bukan oh harus 6 yang diambil. Enggak. Itu pun ketika ternyata tiap tahunnya 6 berarti jumlah orang yang emang layak jadi pemandu sebenarnya lebih dari itu. Tapi kuota yang emang dibutuhin sama pemandu vokasi itu nggak nyampe dari eh, apa ya, calon yang emang sebenarnya itu memenuhi jadi pemandu. Misal nih, oh ternyata yang sebenarnya layak jadi pemandu tuh ada 50-an orang, misal kayak gitu contoh. Ternyata vokasi itu cuman bisa nerima pemandu, butuhnya itu cuman 30 orang, misal kayak gitu. Berarti dari 50 ini kita harus menyeleksi benar-benar siapa yang paling baik dari yang terbaik, kayak gitu. Nah, itu bakal diseleksi sampai emang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhin sama vokasi kayak gitu. Ada case-nya juga, misal nih, oh ternyata kita butuhnya 40 pemandu, misalnya kayak gitu. Ternyata dari semua yang daftar, yang layak dan emang memenuhi kualifikasi buat jadi pemandu itu, ternyata cuma 32 orang. Ya udah, harusnya nerima 40, ya kita cuma nerimanya 32 kayak gitu. Itu sih sebenarnya yang bisa dilihat dan dibayangkan terkait eh, jumlah dan apakah tahun ini bakal nerima 6 atau enggak, itu juga bakal tergantung dari hasil tes dan proses seleksi yang sudah teman-teman laluin kayak gitu. Apakah emang eh, teman ini sesuai sama yang kita butuhkan atau enggak. Terus kalau buat komisi, itu apakah milih sendiri, apakah udah dari awal diseleksi atau kayak gimana? Sebenarnya itu aku nggak bisa ngejelain secara detail kayak gimana. Cuma nanti itu bakal ada part di mana teman-teman itu bakal tahu teman-teman itu sebenarnya tuh divisi mana kayak gitu. Divisi sama sebenarnya teman-teman tuh komisi mana kayak gitu. Dan itu teman-teman buat biar bisa tahu itu ya teman-teman harus join ke pelatihan pemandunya kayak gitu. Oke, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Mas, saya, saya, eh, saya ingin tanya lagi. Eh, saya ingin tanya untuk dari Mas sendiri itu tips and triknya supaya bisa lolos jadi pemandu itu bagaimana ya, Mas? Sebenarnya kalau dari aku, kalau dari pemberkasan ini ya, ikutin apa yang udah ditulis di guidebook itu sebaik mungkin, pastiin kalau semua yang udah teman-teman submit itu emang udah sesuai dengan semua ketentuan yang ada di guidebooknya tersebut. Kemudian kalau buat tes tulis ya teman-teman persiapin buat belajar, tanya-tanya segala informasi apapun itu, entah itu mengenai LKMM, entah itu mengenai pengetahuan kepemanduan dan lain sebagainya. Sejauh menurutku kalau teman-teman nanti lolos tes tulis dan lain sebagainya, cari informasi sebanyak mungkin, eh, gali informasi dari banyak orang juga biar teman-teman tuh juga pengetahuannya tuh makin banyak juga. Kemudian kalau buat yang lainnya, menurutku ikutin aja proses seleksinya, jangan ragu. Kalaupun teman-teman gagal, menurutku bukan karena teman-teman yang nggak bisa, tapi karena emang sebenarnya teman-teman itu lebih hebat di tempat yang lain kayak gitu. Kayak ibaratnya sebenarnya teman-teman tuh udah hebat, tapi karena masih ada yang lebih hebat lagi ya akhirnya teman-teman itu nggak bisa menepati posisi itu. Ibaratnya kayak
lomba deh, nggak mungkin kan semuanya menang, pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah kayak gitu. Tapi yang harus diambil pelajaran dari situ, lebih baik kita kalah tapi kita udah mencoba daripada kita belum mencoba tapi kita udah kalah duluan kayak gitu. Ibaratnya kayak gitu sih menurutku. Intinya diikutin aja semua serangkaian seleksinya, apapun nanti hasilnya, teman-teman tuh udah tahu sebenarnya sampai mana sih kemampuanku kayak gitu. Dan kalau bisa, kalau emang teman-teman emang serius dan niat buat jadi pemandu, menurutku kuatin lagi niat teman-teman. Kenapa sih teman-teman jadi pemandu? Apakah cuma karena FOMO? Apa karena sebenarnya emang aku nih pengen gitu. Aku ngerasa di kepemanduan nanti itu bisa jadi tempatku buat berkembang atau lain sebagainya. Dan emang teman-teman itu nggak bakal ngejadiin pemandu ini tuh tempat mainan kayak gitu yang cuman oh ya udah aku bisa masuk, oh ya udah aku nggak suka aku mau keluar nggak kayak gitu. Tapi ketika teman-teman udah diterima di dalamnya, teman-teman tuh bisa tanggung jawab sama apa yang udah teman-teman putuskan dan tentukan sebelumnya. Menurutku itu sih intinya, menurutku diikutin aja apapun itu secara ketentuan dan sebagainya itu juga selalu diikutin. Masalah hasil dan sebagainya itu belakangan. Intinya teman-teman udah mencoba dulu dan udah ngelakuin yang terbaik. Bukan ngelakuin untuk atas nama siapa, tapi coba lakuin buat nama diri teman-teman masing-masing dulu. Buat diri teman-teman itu udah bangga nih kalau aku udah mencoba kayak gitu. Sudah cukup, Mas. Terima kasih, Mas ya. Iya, sama-sama. Ada lagi nggak? Izin bertanya, Mas. Terkait nanti kan ada seleksi tulis ya. Itu kira-kira materinya terkait yang kita tulis di esai atau bagaimana? Maksudnya gimana? Nanti kan di pemandu tuh ada tes tulis. Nah, itu Iya, terus? kira-kira materinya itu dari esai kami atau bagaimana? Seperti kayak definisi, sejarah, begitu, Mas. Sebenarnya kalau dari aku, teman-teman itu belajarin aja mengenai materi yang sudah teman-teman dapat, entah itu dari pradasar, dasar, materi pengetahuan mengenai kepemanduan dan lain sebagainya. Menurutku coba belajar dulu aja, kayak apa yang teman-teman ketahuin aja dulu, gali informasi sejauh mungkin. Karena kalau aku ngomong kayak materinya dari sini ya gitu, ya kan ya juga aku kayak ibaratnya membocorkan sistem kayak gitu. Dan itu juga nanti teman-teman coba langsung nanya ke kontak panitianya aja, apakah dari mereka emang ngasih kisi-kisinya atau enggak atau kayak gimana. Karena dari panitia yang memiliki wewenang buat menyebarkan informasi apapun mengenai seleksi ke teman-teman kayak gitu. Kalau misalnya ditanya bakal berisi apa aja, ya teman-teman pelajarin aja semua yang udah teman-teman laluin dari pradasar hingga TD, bahkan mau ke PP ini, entah dari narasumber kan, entah itu dari esai teman-teman dan lain sebagainya. Intinya ya kayak tambahlah wawasan diri teman-teman itu biar teman-teman tuh bisa tahu banyak hal kayak gitu. Baik, Mas, terima kasih. Dari saya sudah cukup. Apakah dari teman-teman juga sudah cukup? Cukup. Dari saya juga sudah cukup. Sudah cukup juga. Ini jadi mau minta surat rekom tak guys? Iya, Mas. Jadi, Apa cuman jarak aja? surekomnya juga, Mas. Nah, soalnya dari kalian nggak ada yang bahas surat rekom dari tadi. Aku kira cuma jelas aja. Sama surat rekomnya, Mas, kalau kalau boleh. Sebenarnya aku bakal ngasih. Cuman sebelum itu, aku pengen tahu juga dulu. Aku tuh emang nggak salah buat ngasih surat rekom ini ke kalian, apa enggak, kayak gitu. Sebelumnya aku pengen tahu dulu dong alasan dari masing-masing diri kalian ini, kenapa kok kalian pengen jadi pemandu. Apa motivasinya gitu buat kalian tuh oh aku mau mau daftar jadi pemandu apa kayak
Oh, aku sebenarnya cuma pengen ngegugurin kewajiban dari TD sih, Mas. Itu nggak apa-apa, dijawab jujur aja. Yang aku pengen tahu yang bener-bener dari kalian itu, kenapa sih kok kalian mau ikut pelatihan pemandu yang ini panjang banget rangkaian seleksinya dan nggak mudah juga, kayak gitu. Saya kalau dari saya sendiri ya Mas ya. Kalau dari saya sendiri itu eh, sebenarnya cuma pengen menambah skill juga, eh, skill public speaking yang terutama, sama ingin sama ingin seperti apa ya, kayak nge-share ilmu lah ke anak-anak yang nantinya, gitu sih Mas. Udah, ada lagi? Izin menjawab Mas, jadi untuk saya sendiri, alasan saya untuk mengikuti PP ini, yang pertama untuk berbagi pengalaman terkait LKMM yang pernah saya ikuti itu Mas, kepada peserta-peserta LKMM lanjutannya. Terus yang kedua itu untuk mengasah dan melatih public speaking saya, soalnya saya kalau berbicara di depan umum tuh masih kayak kagok sama kayak terbata-bata gitu sih Mas. Terus sama juga ingin memanajemen diri supaya lebih baik lagi untuk manajemen tim, waktu, dan juga diri sendiri gitu, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau dari saya sendiri, izin jawab Mas, kalau dari saya sendiri, sebenarnya dari saya tuh dari awal yang di pradasar itu tuh udah tertarik ke pemanduan. Dan selain itu juga saya ingin mengembangkan skill speaking, karena public speaking ini kan kalau di pekerjaan nanti juga bakal penting banget, di masyarakat juga penting banget, karena nantinya kita bakal ngomong di depan orang banyak, pastinya ada waktunya saat itu. Terus selain itu juga saya ingin kayak merecall kembali materi-materi yang ada di dasar, yang ada di pradasar, karena di pemanduanku nanti kan pasti bakal sering-sering membaca, sering-sering memberikan materi tentang pradasar maupun dasar. Seperti itu, Mas. Lanjut, lanjut. Baik Mas, izin jawab. Kalau dari saya sendiri emang sebenarnya tertarik Mas. Jujur, ini public speaking saya juga merasa masih kurang dan untuk ngomong di depan umum tuh kadang suka ngerasa kikuk. Jadi saya ngerasa kepemanduan ini merupakan salah satu wadah yang tepat bagi saya Mas buat berkembang. Terima kasih. Izin menjawab Mas, kalau dari saya juga kepemanduan ini bisa memberikan wadah buat berkembang. Itu enggak, jadi kita nggak hanya dapat ilmunya saja, tapi kita bisa memberikan ruang buat teman-teman adik-adik gitu cara untuk membuat ilmu ini juga bermanfaat buat mereka gitu, Mas. Makasih. Izin menjawab Mas, kalau dari saya ingin mohon maaf, Mas. Saya ingin belajar dan mengajar. Kemudian eh, jujur saya orangnya introvert dan saya merasa tertantang untuk dapat ngomong di depan publik. Terus saya juga ingin menambah relasi karena saya jarang punya teman di luar departemen. Terima kasih. Oke, teman-teman kan udah ngasih tahu nih alasan teman-teman buat jadi pemandu. Sebenarnya kalau dari aku, saran aku, semoga apa yang diomongin sama teman-teman ini emang benar-benar maksud kayak bener-bener real kayak gitu. Jangan sampai ketika teman-teman nantinya diberi kesempatan di pemandu, tapi dari teman-teman itu malah menyanyiakan kesempatan itu. Aku sangat nggak suka banget dengan orang yang sebenarnya tuh aku udah tahu dia tuh awal jadi pemandu tuh mau jadi apa, tapi ketika dia udah jadi pemandu tuh dia seakan-akan udah lupa sama apa yang dia omongin sebelumnya kayak gitu. Ya aku harap nanti dari siapapun dari kalian, misal ada yang lolos, semoga emang itu udah pilihan yang terbaik buat kalian dan emang udah jalannya. Kalaupun belum lolos, berarti emang bukan rezekinya. Dan emang mungkin ada tempat lain yang jauh lebih bagus ketimbang kepemanduan untuk kalian kayak gitu. Terus aku pengen tahu dong, misalnya nanti kalian diberi kesempatan
buat keterima di kepemanduan, kira-kira tuh kan kepengennya masuk di komisi apa? Komisi materi kah, komisi disiplin kah, apa komisi teknis kah, apa komisi data center kah? Kasih aku dua pilihan kayak, oh sebenarnya pilihan pertama aku pengen di sini sih Mas, pilihan kedua aku di sini kayak gitu. Ada nggak? Izin menjawab, Mas. Kalau dari saya sendiri, sebenarnya masih bingung ya, Mas. Komisi ini lebih ke mana-mananya, karena kan masih belum pernah ada penjelasan yang lebih jelasnya, kayak penugasan dari setiap komisi itu seperti apa. Tapi kalau dari yang sejauh saya tahu, saya lebih tertarik ke komisi disiplin ataupun komisi data center, karena kalau yang komisi data center ini saya punya dasar dari kayak penyimpanan data-data dari peserta atau apapun itu terlibat kayak sekretaris seperti itu tuh sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Kalau komisi disiplin ini sebenarnya kayak sempet tertantang aja kayak oh kayaknya komisi disiplin ini bisa bisa lebih membutuhkan sosok-sosok yang kayak tegas atau yang sebagainya. Jadi kayaknya bisalah saya mencoba hal-hal yang baru di komisi disiplin ini. Seperti itu. Dari saya sendiri, saya ingin ke itu Mas. Saya pengen ke Komat. Soalnya saya eh, saya pengen lebih bisa untuk apa ya? Seperti mengonsep materi lah. Dan eh, supaya lebih paham nanti yang akan disampaikan itu apa aja. Sama kalau setelah gitu sama 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 di itu Mas. Sama di komisi data center. Soalnya saya sudah lumayan apa ya? Sering di sekretarial seperti Mas. Oke, lanjut. Izin menjawab, Mas. Kalau dari saya sendiri masih tertarik di data center saja, belum tertarik di lainnya, jadi belum ada pilihan keduanya. Kenapa di data center? Soalnya suka bekerja di bidang itu saja, Mas. Terima kasih. Izin menjawab Mas, jadi untuk saya sendiri itu yang pertama komisi materi karena ingin kayak bisa public speaking-nya lebih bagus lagi supaya bisa kayak menjelaskan kepada teman-teman itu supaya tahu tuh bagaimana caranya dan lain-lain. Terus yang kedua komisi teknis karena ingin lebih tahu terkait teknisan teknikesan LKMM itu bagaimana gitu sih Mas. Izin menjawab, Mas. Kalau dari saya, pilihan pertama itu di komisi materi karena sebelumnya juga saya sudah pernah memiliki pengalaman di bidang mengisi materi. Kemudian eh, yang kedua itu komisi teknis karena saya ingin belajar terkait teknisan dari LKMM. Terima kasih. Ya, baik Mas, izin menjawab. Kalau saya sendiri juga saya tertarik di komisi di ya di komisi materi karena saya juga pengen belajar kayak menyusun materinya gitu-gitu. Terus juga saya tertarik di bidang komisi disiplin karena ya pengen belajar juga. Terima kasih. Oke, kalau dari kalian nih selama ngelihat eh, kepemanduan, ada nggak kira-kira orang yang ngebuat apa ya? Kalian tuh jadi semangat buat ikut pemandu kayak gitu. Ada nggak kira-kira? Entah itu di luar departemen atau di luar fakultas, bahkan kan pernah ketemu, wah ini kayaknya bisa nyemangatin aku deh, buat aku tuh bisa bener-bener nguatin keinginanku buat jadi pemandu, misal kayak gitu. Ada nggak dari teman-teman? Kira-kira siapa?
izin menjawab Mas. Kalau dari saya sendiri, sejujurnya kalau dari departemen itu saya tertarik dari melihat Mas Mahen karena dari awal yang di UKM Pramuka juga tahu Mas Mahen itu kan Mas Mahen kayak keren banget di menjadi kabakor juga. Jadi kayak Mas Mahen cocok banget sih kayak oh ini bisa deh kayaknya buat jadi role model saya. Terus habis itu kalau dari luar departemen dan pernah mendapat materi dari Mbak Diari juga itu jujur kayak kayaknya Mbak Diari itu kayak semangat banget selalu semangat membawa kayak positive vibes banget gitu. Jadi kayak wah kayaknya seru deh kalau jadi pemandu. Jujur waktu pertama kali pradasar ketemu Mbak Diari itu kayak wah Mbak Diari ini keren banget kayak gitu Mas. Lanjut, lanjut. Izin menjawab, Mas. Kalau dari saya, Mbak Ika, karena cara penyampaian dari Mbak Ika ini jelas, kemudian berinteraksi dengan peserta juga asik, di mana beliau memberikan permen sehingga kami tidak mengantuk. Terima kasih. Oke. Izin menjawab Mas, kalau dari saya juga Mas Mahen sendiri, karena Mas Mahen juga memberi materi atau memberi saran-saran itu dengan penuh semangat. Jadinya itu kita juga terbawa suasana, mau seperti apa yang dikatakan Mas Mahen gitu. Terima kasih. Ini menjawab Mas, kalau dari saya yang bikin tertarik itu kalau dari departemen itu Mas Main sama Mbak Gladys, soalnya cara penyampaiannya itu saya sangat suka, soalnya kayak bikin kami waktu jadi peserta tuh kayak fokus gitu loh, Mas, soalnya pembawaannya enak. Terus kalau dari luar departemen, jujur saya lupa namanya, pokoknya dari eh, Mas Mas Mbak DTMI waktu itu waktu Pradasar itu, jadi fasilnya juga angkatan 22, jadi sama-sama enak, jadi kayak seru gitu sih Mas. Mbak Divara tah, cewek apa cowok? Cowok Mas, dua-duanya cowok. Dua-duanya cowok. DTMI. Iya, Angkatan 22 apa 21? dua-dua Mas. Cowok. Mas Zainuddin tah. Jujur saya lupa sih Mas namanya itu. Oh, oke, oke, aman-aman. Gak apa, gak Maaf apa. Nanti kan Mas. kalau misalnya keterima bisa ketemu sama mas-masnya dan mbak-mbaknya kalau misalnya beliau datang. Lanjut, lanjut. Izin menjawab Mas, kalau dari saya juga Mbak Gladys dan Mas Mahen karena dari penyampaiannya itu kayak memotivasi saya buat belajar kayak mikir dia gimana sih cara menyampaikan materi yang baik seperti itu Mas. Terima kasih. Oke, udah semua ya teman-teman. Sebelumnya aku ngucapin Saya makasih belum Mas, banyak kalau Berisi teman-teman Mas. itu ada yang belum. Saya belum, iya. Oh, Kalau oh, dari saya, maaf, maaf, maaf. ya kalau Lanjut, dari saya lanjut, sendiri Vigo, itu lanjut, saya Vigo. saya tuh sukanya tuh ke Mas Ardel. Eh, soalnya masnya itu asik sama suka itu Mas, suka bercanda pas pas itu pas ngisi materi. Jadinya lebih asik dan fresh gitu. Sekian. Oke, terima kasih teman-teman buat yang sudah nyampein. Sebelumnya aku ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang mungkin udah ngerasa kalau misalnya aku tuh udah jadi seseorang yang bisa ngebuat teman-teman itu lebih semangat lagi nih buat bisa jadi pemandu. Aku ngucapin makasih banyak, tapi juga di samping itu aku bakal evaluasi diri aku bakal ngeliat diri aku buat bisa lebih ngebenahin diri aku, apa yang kurang dari diri aku biar bisa lebih baik lagi ke depannya gitu. Harapanku juga kalau misalnya teman-teman udah punya nih beberapa teman-teman dari pemandu yang jadi role modelnya teman-teman, aku harap ke depannya teman-teman itu bisa jauh lebih baik dari mas mbak pemandunya itu. Sama kayak aku dulu itu sangat nge-role modelin Mbak Yasmin dari angkatan 2020. Eh, dan di situ ya Mbak Yasmin juga selalu berpesan ke aku kayak kamu harus lebih bagus ya dari aku kayak gini. Kalau misalnya aku nggak bisa kayak gini, kamu harus bisa gitu. Ya sebenarnya ada beberapa hal yang akhirnya di situ tuh
ngebuat aku jadi makin semangat lagi di kepemanduan. Itu juga sih menurutku teman-teman juga bisa ngambil baiknya dan sekiranya ada perilaku yang jelek tolong juga dikurangin juga. Itu sih kalau dari aku. Nanti aku coba kasih eh, buat surat rekomendasinya. Tapi kayaknya aku nggak bisa. Ini kalian pendaftaran terakhir kapan besok? Izin menjawab, iya Mas, betul. Udah jarak sama mandu luar. Nah, yang tadi pagi, tadi Oh ya, siang. aku belum. Tadi Maaf, siang maaf atau tadi banget. pagi itu Mas? Soalnya aku lupa. Aku kirim sekarang aja, jadi biar gak lupa. Bentar ya. Ya Mas, terima kasih Mas. Bentar-bentar guys. Takutnya lupa lagi. Kan tadi tuh aku lagi magang, jadi tenggelam chatnya. Dan aku juga udah lupa apa ya yang belum gitu. Bentar-bentar. Aku kirimin aku kirimin nomor pemandu-pemandu yang menurutku oke gitu ya buat teman-teman Jaras. Nanti teman-teman coba chat. Kalau ditanya, mohon maaf Mas, gini nanti habis dapat nomornya Mas dari atau Mas Mbak dari Mas Mahen gitu nggak apa ngomong aja kayak gitu ya teman-teman. Cek, cek. Aku Oke kirim Mas, dulu terima biar enak. kasih Tapi Mas. kalau aku nggak tahu ya, amannya chat besok aja. Cuman tanya bisa apa enggak. Kalaupun nggak bisa, aduh gimana ya aku bingung juga kalau kayak gini. Karena udah besok pendaftaran terakhir ya. Saranku ya sambil nunggu dari Mas Mbaknya itu, coba chat dulu aja sebanyak-banyaknya Mas Mbaknya yang teman-teman kenal dari pemandu di luar buat jadi syaratnya itu. Tapi usahain juga jadwalnya nggak bentrok dan teman-teman bisa menuhin itu. Terus di samping itu teman-teman nyiapin berkas-berkas yang lainnya nih. Jadi biar pas udah jaras, udah dapet surat rekomnya, teman-teman tuh tinggal kirim aja biar nggak telat kayak gitu. Dan udah siap semua gitu loh, tinggal nambahin draft surat rekom yang kurang-kurang aja. Saran dari aku, jangan dikerjain besok, cicil dari sekarang aja. Persyaratannya apapun itu, biar juga segera segera gitu loh dan segera jadi karena yang aku lihat dari teman-teman kalian juga ada yang baru menghubungin yang dari pemandu departemen tuh baru kemarin kayak gitu. Ada bahkan yang baru ngehubungin tadi pagi kayak gitu. Ya kalau Mas Mbaknya lagi nggak sibuk kan masih oke gitu kan. Kalau misalnya Mas Mbaknya lagi sibuk, nah itu yang dibingungin juga karena kebetulan dari vokasi itu yang anak semester 7 kebanyakan pada magang kayak gitu. Bener ya, kirim dulu biar gak lupa. Mas Mahen, izin untuk di Twibbon kan ada untuk mengetek pemandu asal sama pemandu luar itu apakah boleh kami mengetek Mas Mahen buat jadi pemandu asal gitu sih Mas? Boleh, boleh, gak apa-apa kalau mau di tag. Baik, terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Sama ini ya, aku kirimin aja nomor Kahima-Kahima yang jadi pemandu. Jadi nanti biar kalian chat sendiri aja. Barangkali bisa, cuman kalau nggak bisa kayaknya bakal susah deh kalau Kahima. Cuman ya aku kirim-kirim aja ya nomornya nanti. Kalian tinggal pilih, coba barangkali masih ada yang free dan bisa ditanyakan kayak gitu. Ya Mas, terima kasih. Siapa lagi ya? Bentar guys, aku kirim dulu ya, takut aku lupa nanti. Ya Mas. Oh, ini dia.
udah aku kirim ya, nanti bisa di-share ke teman-teman yang ada di sini buat segera dihubungin juga. Kalau bisa jangan lupa etika kalau buat menghubungin kayak gimana dan sebagainya. Terus Mas Mbaknya berkenan bisa apa enggaknya coba ditanyain dulu. Kalau misalnya nggak berkenan, barangkali Mas Mbaknya bisa nyaranin Mas Mbak pemandu yang lain juga boleh nanya kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Terus maaf maaf banget ya teman-teman karena aku magang dan ada tugas yang harus aku selesaiin. Kayaknya aku nggak bisa nyelesain surat rekomnya malam hari ini. Coba chat aku besok ya. Tapi aku juga kayaknya baru bisa ngirim besok tuh malam pas pulang magang. Tapi aku usahain buat besok tuh pasti aku kirim buat surat rekomnya buat kalian. Tapi tolong buat dipergunakan bener-bener surat rekomku. Aku nggak mau kalau dari teman-teman nanti udah dapat surat rekomku tapi kalian nggak ada yang daftar karena nanti bakal aku cek nama teman-teman. Teman-teman beneran memanfaatkan apa yang udah diberikan, dikasih kesempatan apa enggak kayak gitu. Karena sebenarnya tuh ada case-nya juga pernah pemandu itu nggak ngasihin surat rekom itu juga ada kayak gitu. Karena itu emang udah jadi wewenangnya dari pemandu masing-masing. Dia mau ngeluarin surat rekomnya apa enggak kayak gitu. Jadi selagi aku ngasih, tolong dipergunakan dengan baik-baik. Saranku dari sekarang itu siapin berkas apapun itu. Kalau butuh tag pemandu nggak apa-apa, tag aku juga nggak apa-apa. Terus nanti kan di sini teman-teman udah kenalan nih dan udah aku tahu namanya siapa aja. Aku bakal besok ketika pendaftaran ditutup, aku bakal ngecek nih nama-nama kalian tuh udah ada dan udah daftar apa belum kayak gitu. Dan aku harap teman-teman benar-benar mengikuti rangkaian seleksi ini dengan sangat baik dan benar-benar sungguh-sungguh. Itu sih dari aku. Tolong ingetin aku lagi ya, kalau sampai besok jam 7 malam, jam jam setengah 8 lah, jam setengah 8 malam aku belum mengirim-ngirim sama sekali. Tapi aku usahain sebelum itu kalau aku ingat aku bakal segera buat dan aku kirim. Tapi kalau sampai jam setengah 8 aku belum ada yang ngirim, tolong banget buat follow up dan ingetin aku ya buat surat rekomnya. Itu sih kalau dari aku. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau sudah cukup? Dari saya sudah cukup, Cukup Mas. Terima juga. kasih banyak. Ini berkasnya udah semua tah? Apa masih belum? Jangan bilang masih belum. Masih proses, Mas. Oke, saran dari aku itu tadi ya teman-teman, tolong diselesaikan persyaratan yang lain karena persyaratannya banyak dan nggak bisa cuman teman-teman selesaikan dalam waktu 1 hari aja kayak gitu. Buat hasil yang maksimal, saran dari aku, cicil yang bisa diselesaikan lebih dulu biar teman-teman itu nggak gupuk saat mengirim nanti kayak gitu. Jadi pelajaran juga, aku gagal ikut TM gara-gara ada beberapa kendala yang ngebuat aku itu ngirim mepet deadline dan ternyata file yang aku kirim itu salah kayak gitu. Nah, itu juga ngejebabin akhirnya aku gagal buat lanjut TM. Tapi sebenarnya di balik itu juga ada hikmahnya. Aku nggak ikut TM dan lain sebagainya. Kayak gitu sih sebenarnya. Cuman selagi teman-teman bisa melakukan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, aku harap teman-teman bisa melakukan hal tersebut. Siap, Mas. Terima kasih. Udah cukup? Ada lagi? Cukup, Mas. Udah cukup? Cukup, Mas. Ya. Oke, kalau sudah cukup, terima kasih ya buat teman-teman. Semangat buat mengikuti serangkaian seleksi ini. Aku tahu prosesnya panjang, aku tahu banyak berkasnya, tapi kalau emang teman-teman sungguh-sungguh dan teman-teman mau berusaha, apapun itu hasilnya, menurutku itu udah hasil yang terbaik buat teman-teman. Saran dari aku yaitu semangat, banyak berdoa, semoga memang teman-teman nantinya itu layak buat jadi pemandu dan bisa meneruskan apa yang sudah teman-teman omongkan tadi kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Terima kasih banyak. Aku izin live Zoom ya teman-teman. Semangat. Baik, Mas. Terima kasih kembali. Terima kasih, Ya, Mas. Terima kasih, Mas. ya Terima kasih, Mas. Lali gak dong.
Aku mau wis njaluk loh, Angel. tapi masih masih iki Ya apa? Emang kamu nanya apa? Wis gak apa gak apa. bu- bukan Wis gak apa. tanya ya, mau minta dokum kan. Terus Oh ya iya, wis, dokum ya. Di screenshot screenshot ya. aja wes. Wis gak apa wis. Gak Oke. apa-apa. Screenshot kok. Ini nge-record Nanti rekodnya